Pernah ada seorang pengemis amat tua berkelana di dalam hutan lebat. Suatu hari, ketika dia merasa lelah, dia mengetuk pintu ork bermata satu bernama Gogo dan meminta makanan. Si ork Gogo dan istrinya Gigi mempersilahkan si orang asing masuk gua mereka. Saat si istri menaruh roti di piring kecil, mereka baru sadar bahwa sang tamu tidak lain adalah Merlin, penyihir terbesar dan tersakti di segala alam. Oh, penyihir agung Merlin, terimalah bantuan kami. Kalian berdua sangat ramah dan pemurah. Aku senang. Karena itu, aku ingin memberi kalian apapun yang kalian inginkan. Ia menjentikkan jari 2 kali. Lalu gelembung-gelembung muncul di atas kepalanya dengan bayangan-bayangan di dalamnya. Alas kadush, timbunan emas berkilap, tambang berlian. Katakan, apa yang kalian inginkan? Oh, aku akan jadi makhluk paling bahagia di dunia bila aku punya anak. Walaupun ia tak lebih besar dari jempol suamiku, aku akan sangat bersyukur. Gigi melihat ke jempolnya sendiri penuh harap. Merlin amat tertarik dengan gagasan tentang anak laki-laki ork sebesar jari jempol hingga ia memutuskan untuk mengabulkan permintaan si wanita. Dan puff, datanglah seorang anak laki-laki ork memegangi jempol Gigi. Kedua orang tua baru itu bersuka cita. Mereka berterima kasih pada Merlin berulang kali. Maka si penyihir pergi dari rumah sederhana itu. Tom tidak pernah tumbuh lebih besar daripada jempol ayahnya. Karena itulah semua orang memanggilnya Tom Jempol. Gogo dan Gigi tak pernah membiarkan anak mungil mereka menghilang dari pandangan. Takut kehilangan dirinya, mereka membuat sebuah rumah-rumahan kecil untuk dirinya tinggal. Tom tumbuh besar menjadi seorang anak yang sangat cerdik. Suatu hari, Gogo sedang bersiap-siap pergi ke hutan untuk menebang kayu. Ia berkata pada dirinya sendiri, Kuharap ada orang yang mengemudikan kereta untukku. Ayah, aku bisa mengemudikan kereta itu sendiri. Gogo tertawa dan menjawab, Ya, setidaknya ayo dicoba. Saat waktunya tiba, Tom meminta ibunya untuk mengikat kuda pada kereta. Lalu ia duduk dalam telinga kuda itu dan memberinya petunjuk. Jadi, si kuda berjalan ke arah yang benar, melewati hutan lebat itu. Sesuatu terjadi saat sedang menikung. Tom berseru, Perlahan, perlahan. 2 manusia menanggapi seruan itu. Salah satunya melihat kuda itu dan mendengar suara seruan, tapi tak bisa melihat si Sais. Aneh sekali. Ada kereta dan Sais sedang bicara pada kuda. Tapi si Sais tidak kelihatan. Mereka mulai membuntuti kereta itu karena ingin tahu. Entahlah, sihir seperti apa ini. Kereta itu melaju ke hutan, langsung ke tempat Gogo sedang bekerja. Lalu Tom melihat ayahnya memanggil. Ayah, lihat, aku sudah tiba dengan keretanya. Gogo meraih putranya dan menaruhnya di bahunya. Kedua orang asing itu melihat ke atas selama ini dan tak tahu harus bilang apa karena mereka sangat bingung. Lalu salah seorang dari mereka mencolek bahu rekannya dan bicara dengan nada serakah. Kita harus menculik ork kerdil itu. Dia akan membuat kita kaya. Orang-orang dari seluruh dunia akan membayar untuk melihat si kerdil aneh. Kita akan kaya, kau tahu? Jadi, mereka cepat-cepat menyamar dengan melindungi diri dengan cabang dan daun. Saat Gogo sedang mengambil jalan pintas lewat hutan, mereka langsung merebut Tom dan menaruh tangan menutupi mulutnya dan cepat-cepat mengurungnya dalam tas mereka. Dengan begitu, mereka pergi, terselubung pohon-pohon tinggi di hutan. Tolong ayah, tolong.
Tom berteriak, tapi tak seorang pun bisa mendengarnya. Kedua penculik itu terus berkelana hingga menjelang senja. Dan Tom meminta dengan nada terburu-buru. Bisakah kalian menurunkan aku? Aku harus ke kamar kecil. Jangan membohongi kami, bocah kecil. Kami tahu kau hanya ingin melarikan diri, iya kan? Tidak, Pak. Tapi kalau Bapak meragukanku, sebaiknya ikat aku dengan benang. Mereka setuju untuk mengikat si anak lelaki dengan benang. Dengan satu ujung mengikat Tom dan satu lagi terikat di tangan si manusia. Mereka melepaskannya dan mengizinkannya ke kamar kecil. Dengan lincah Tom menyelinap ke dalam lubang tikus dan memutuskan tali itu dengan giginya yang kuat. Pria-pria itu menyodok-nyodokkan tongkat ke dalam lubang itu. Tapi percuma karena Tom merangkak makin jauh ke dalam lubang. Karena hari makin gelap, mereka terpaksa menyerah dalam frustasi. Lama setelah itu, saat Tom menyadari para penculiknya sudah pergi, ia merangkak keluar dari lubang itu. Saat ia berjalan, Tom mendengar dua goblin sedang bercakap-cakap mengenai cara merampok ayah Tom, Gogo. Ia lalu keluar dari kulit kerang dan menyela percakapan mereka dengan kata-kata cerdik. Aku bisa beritahu kalian caranya. Aku bisa menyelinap lewat pintu gua, lalu pergi ke brankas. Dan aku bisa mengambilkan kalian sebanyak mungkin emas yang kalian mau. Bagaimana? Tapi mengapa kau menolong kami? Hah? Sebenarnya apa yang kau inginkan, Kerdil? Aku ingin mendapatkan bagian jarahan yang adil tentunya. Ya, mengapa tidak? Ayo. Si goblin membawa Tom di atas kepalanya dan berangkatlah mereka. Saat mereka menghampiri gua Gogo, Tom menyelinap lewat lubang retakan kecil di gua dan membuka pintu untuk mereka dengan menarik tuas kecil yang dibuat sang ayah khusus untuknya. Kedua goblin itu memasuki gua itu. Mata mereka seakan berkilat penuh keserakahan. Mereka mengecek ulang untuk memastikan pasangan orc itu sedang tidur dan terus maju diam-diam ke ruang harta karun. Saat para goblin mulai memasukkan emas dalam tas mereka, Tom menutup pintu ruang harta itu dengan menarik tuas lainnya, memerangkap mereka di dalam, dan ia memanggil. Ayah, ayah, kemarilah, aku telah menangkap pencuri. Gogo dan Gigi terbangun dengan wajah tersenyum saat mereka mendengar anak mereka dan lari ke arah suara merdu itu. Tom kecilku telah pulang. Seluruh keluarga menangis bahagia dalam syukur karena bisa bersatu kembali dan harta milik mereka aman. Gigi lantas mengangkat anaknya Tom dan menciumnya. Segera mereka mendengar bisikan kedua goblin pencuri itu dari ruang harta. Hei Tom, ayo buka pintunya. Bagian dari harta karun itu menunggumu. Tom, apa kau di sana? Bisakah kau mendengarku? Seluruh keluarga orc itu tertawa mendengar ocehan para penyusup itu. Lalu, Gogo masuk memberi mereka pelajaran dan menghajar mereka habis-habisan. Segera, Tom bisa mendengar para goblin berteriak minta diampuni karena ketakutan. Saat Gogo akhirnya muncul dari ruang harta itu, kedua goblin itu tergantung jungkir balik dalam genggaman tangannya yang besar dan kuat. Dan Tom merasa amat bangga menjadi anak dari orang tua yang mengagumkan itu. Mulai sekarang, kami akan memperlakukanmu selayaknya orc memperlakukan orc yang lain. Aku bangga padamu, nak.